warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ngotot. Apa itu Ngotot? Ngobrol bareng tokoh Tanah Sareal. Gitu. Alhamdulillah pada kesempatan acara Ngotot hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Dian, ya, pengelola Taman Tanah Sareal yang alhamdulillah pada hari ini sudah bisa hadir tengah-tengah kita. Kenapa kita hadirkan Ibu Dian? Kebetulan Ibu Dian ini sebagai pengelola Taman Tanah Sareal yang barangkali ini buat kita di Tanah Sareal perlu kita angkat di dalam Ngotot ini, ya. Di dalam Ngotot ini. Nah, siapakah Ibu Dian ini? Perlu saya sampaikan bahwa Ibu Dian ini adalah pengelola Taman Tanah Sareal yang barangkali mudah-mudahan Taman Tanah Sareal ini bisa dikenal luas menjadi area publiknya masyarakat Tanah Sareal, gitu, yang kemudian ini menjadi kedepannya bisa jadi destinasi kegiatan-kegiatan di masyarakat Tanah Sareal. Untuk itu saya barangkali perlu kita ngobrol santai aja Bu ya. Ya, ngobrol santai aja gitu. Perlu tahu nih dari Ibu Dian gitu. Apa sih atau bagaimana sih awalnya atau latar belakangnya Taman Tanah Sareal ini gitu. Ya, silakan. awal mulanya. Ya. Jadi ini Pak, saya itu kan sebenarnya orang Jakarta, tapi saya itu banyak teman saya dan organisasi saya banyak di Bogor. Ya. Saya kan termasuk anggota IWAPI, Ya, IWAPI ya. Bogor. Ya. Dan saya sebenarnya di Jakarta juga DPP juga, Oh, cuman gitu. saya lebih betah di Bogor gitu, Ya. kayak teman-temannya tuh lebih enak. Oh, ya. Nah terus saya bilang gini, saya IWAPI Bogor kok saya nggak punya sesuatu di Bogor gitu. Jadi seolah-olah kayak saya tuh apa sih namanya kayak orang mah nggak terdaftar lah gitu. Ya. Nah, saya ngobrol, saya bilang, aduh saya pengen punya sesuatu, dia nggak tahu, kadarullah aja. Tiba-tiba suami saya bilang gini, mau nggak mengelola apa suatu kawasan, karena dia tahu saya senang pertanian, Ya, dia bikinlah suatu pertanian atau apa gitu. Nah lantas saya bilang gini, di mana? Di Tanah Sareal. Waktu itu saya tuh ketua ranting Tanah Sareal Pak. Oh. Jadi saya bilang Di ranting itu di IWAPI. di IWAPI, Oh, saya ya. ketua ranting Tanah Sareal. Ya. Tiba-tiba dibilangin mau nggak mengelola suatu lahan di Tanah Sareal. Ya. Ya berarti kan buat saya itu kayak sesuatu banget. Ya, ya. Pasti langsung saya bilang mau. Nah pas saya bilang mau, langsung saya di otak saya berprogram bikin apa. Ya. Nah salah satunya adalah saya mau bikin wisata edukasi awalnya gitu. Itu pertama ya nanti. Nah setelah itu berkembanglah ke sini menjadi seperti yang sekarang ini. Itu awal mulanya. Iya. Tadi IWAPI itu apa Bu? IWAPI. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ya. Terus kan ada ini ikon yang penamaannya Tanah Sareal itu kan. Oh iya. Ya, Tanah Sareal itu dengan kami kan juga kami warga Tanah Sareal merasakan bahwa penamaan itu jadi familiar buat kami, bahkan kami jadi akan merasa memiliki ya. Kenapa jadi dinamai Tanah Sareal, Taman Tanah Sareal. Nah, gimana itu? Awalnya saya bilang saya bikin ini suatu taman. Jadi depannya tuh harus ada tamannya. Iya. Gitu. Taman apa? Kayak di belakangku juga saya bikin kan taman kemah. Ada tamannya, taman lalu lintas, semua taman. Taman apa ya? Saya bingung kan orang suka nama ke barat-baratan dan lain-lain. Nah terus saya suka lihat gini, di suatu daerah itu kalau suatu wisata pasti namanya nama daerah wisata setempat. Nah saya berpikir gitu, saya namanya Taman Tanah Sareal saja, langsung aja Pak, terus singkatannya TTS aja deh gitu. Dan itu mudah dikenal, disebut TTS. Ya udah Pak, jadi langsung aja kayak gitu. Jadi pakai agak singkatan supaya lebih terkenal TTS ya. Karena orang kalau nyebutin kayak Botani Square, boker gitu kan. Itu kayak Taman Helang tuh saya bikin TTS, dan TTS juga orang pasti tahu lah gitu, TTS itu singkatannya gampang gitu di situ. Iya, terus ini terkait dengan katakanlah dengan wilayah nih, karena memang menggunakan Tanah Sareal.
tentunya kan masyarakat Tanah Sareal ingin mengetahui lebih jauh nih, lebih jauh kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh warga Tanah Sareal gitu ya, sehingga eh, satu masyarakat Tanah Sareal akan menjadi lebih memiliki ya itu bahwa mereka sudah diberikan ruang publik untuk melakukan interaksi. Kira-kira apa sih fasilitas-fasilitas di sini yang memang bisa dimanfaatkan oleh warga Tanah Sareal ya? Oke. Pertama kan fasilitasnya pertama adalah ini edukasi mereka mencari sesuatu untuk belajar, nggak perlu jauh-jauh ada di sini. Pertama itu. Terus satu lagi ini adalah lapangan yang lumayan luas halamannya. Jadi saya pikir tadinya memang saya kan IWAPI itu juga dekat dengan UKM. Dari awalnya juga memang dekat dengan UMKM dan saya juga di daerah membina juga di UMKM. Jadi saya pikir mungkin ini kulinernya tuh bisa, saya pikir gini, ini suatu tempat perkumpulan pusat kuliner Bogor. Saya inginnya pusat kuliner Bogor sehingga orang kalau pergi, kalau kita lihat di daerah Bandung di mana kan orang kalau mau pergi ke kuliner di sana, nah, gitu kayaknya itu kok bisa ngetop ya gitu saya. Salah satu kepingin saya adalah untuk warga Bogor itu mempunyai tempat kuliner yang memang ada di Bogor dan juga tempat belajar edukasi wisata yang ada di Bogor. Nah otomatis dari semua itu kan mungkin saya bisa menambah lapangan kerja warga sekitar gitu. Tadi kan saya juga sempat lihat di sana di lokasi ini ada beberapa ibu sudah menyiapkan fasilitas itu, seperti ada mini chopper ya, mini chopper panahan itu ya, itu berkuda dan segala macamnya itu. Ini luas area ini emang berapa luasnya? Ya, berapa luas? Kalau luasnya dari depan sampai belakang sana yang sampai arena camping itu 7,2 hektar. Oh, jadi ada arena camping juga? Ada di belakang itu ada arena camping. Itu camping itu bisa camping family, keluarga atau juga camping buat sekolah, jambore lah. Gitu. Jambore yang sekitar 300 sampai 500 orang ada juga di sana. Oh bisa di sana ada. Bisa. Space-nya cukup ya? Cukup karena kamar mandinya pun saya akan bikin 8 guru, 40 anak-anak. Sekarang sudah ada 24 kamar mandi sudah dibikin. Karena area belakang itu sudah dilihat sama Kuarcap ya. Kuarcap dia bilang ini bisa untuk camping dan fasilitasnya sudah cukup, seperti kamar mandi ada, terus untuk kamar mandi guru, terus kamar mandi istilahnya buat orang tuanya kalau memang dia mau ikut camping di tempat yang family juga bisa, jadi cukup. Dan lapangan luasnya yang penting itu cukup juga ya. Ya termasuk nanti barangkali ada warga masyarakat yang ingin mengadakan acara semacam senam biasanya senam pagi. Pagi-pagi itu ada senam pagi, ada acara gitu, family gathering ya. Itu bisa, kita ada paket-paketnya juga. Gitu. Iya. Kemudian ada juga barangkali masyarakat yang ingin melakukan, katakanlah ada event apa begitu ya, itu ada fasilitasnya nggak itu? Seperti katakanlah ada komunitas musik gitu kan, komunitas musik gitu. Kita juga ada musik, ada Pak. Ya, sama di Bogor ini ada beberapa komunitas musik, ada komunitas Kuslus, ada kemarin ada keroncong dan segala macam seperti itu. Ada anunya. Ada bisa mendatangkan komunitas juga, bisa juga mendengarkan musik-musik yang itu, karena kita juga ada full band lah istilahnya ya, full band walaupun sederhana tapi kita full bandnya udah cukup komplit, atau karaoke juga ada. Kita juga di sini setiap hari itu open karaoke, boleh monggo kalau habis makan, habis main ke sini karaoke. Kita di sini juga kalau senam pagi itu ada lingtingkung, olahraga ada lingtingkung itu kayak terapi kesehatan. Nah terapi kesehatan itu sangat berguna untuk kita lah yang udah berumur ya, anggotanya juga misalkan kaki buat mengencangkan otot. Nah mereka itu senang karena sudah begitu udah selesai happy nyanyi Pak. Jadi senam sedang 1 jam, nyanyinya juga bisa 1 jam.
di situ. Ya, tadi ada sekitar 7 sekian hektar ya, 7,2 hektar. 7,2 hektar, 7,2 hektar. Ini sudah apa tergunakan semua atau memang masih ada beberapa lahan kosong? Sebenarnya lahan kosong tuh masih ada beberapa. Jadi ada lahan yang memang agak susah ditanam. Nah, jadi di sini itu kita tahu zaman awalnya ini kan lahannya itu tanahnya nggak bagus karena Iya. daerah puing ya, banyak puing semen. Jadi dia tuh panas kalau di akar. Nah itu susah sekali untuk menghijaukan. Nah, daerah-daerah yang bisa saya hijaukan, yang tanahnya bagus saya hijaukan. Nah daerah yang tidak hijau itu lagi saya olah, misalkan kayak belakang tuh ada saya sebut taman lalu lintas. Nah, taman lalu lintas itu daerahnya tuh memang nggak bisa ditanam, jadi kita bikin kayak buat naik sepeda. Jadi nanti di belakang itu di areal wisata, edu wisata itu, jadi nanti akan disediakan sepeda. Nah, jadi masyarakat bisa naik sepeda gratis keliling-keliling di dalam untuk sepedanya tuh disediakannya sepeda besar dan sepeda anak-anak. Nah, jadi mereka bisa muter-muter. Nah, itu yang saya ambil untuk areal-areal yang tidak bisa ditanam. Jadi tetap saja masih konsepnya masih mengedepankan semacam go green ya gitu ya. Iya, Ya masih iya. itu. Jadi nanti ada tidak menghilangkan tumbuhan atau tanaman Iya. untuk Justru penghijauan segala justru macam. saya pelihara tanaman itu tumbuh. Jadi pengerasan itu bukan saya buat pengerasan, yang ada pengerasan. Pengerasannya yang ada saja, tidak Iya. ditambah. Mungkin paling saya tambahin komblok tuh supaya rapih, supaya kayak di daerah sini supaya orangnya lebih mudah untuk jalan. Nah sisanya itu saya hijaukan semuanya. Kalau hijaunya tanaman tinggi nggak bisa, saya bikin tanaman sayur yang saya bikin itu tanaman itu naik ke atas. Iya. Nah, sehingga kayak bak besar. Nah, itu saya kasih komposan-komposan di dalam, itu saya tanaman sayuran. Nah, itu program penghijauannya di situ. Ya. Terus kan ini area publik ya, Iya. area publik itu yang masyarakat tentunya ingin memanfaatkan ini semua gitu. Kira-kira ada nggak semacam pamflet, leaflet semacam promosi yang selama ini Promosi, selama ini saya bisa? promosinya baru pakai sosmed ya. Oh, sosmed. Ada IG, ada Facebook, ada dan lain. Nah itu ada tim kita juga. Nanti kalau misalkan kayak anti kuliner ada di sini, itu juga kita bantu untuk promosikan dari tim sosmednya kami. Ya. Dan terus ini saya ceritakan dulu. Di belakang itu memang kita masuknya itu berbayar ya untuk Iya. wisata. Karena apa? Ya bukan saya bilang bukan berbayar ya, Iya. itu adalah pengganti untuk kebersihan. Iya. Masuknya murah Pak, hanya 10.000. Yang mana yang Daerah edu wisata kita. edu wisata? Oh, Nah, ada edu wisata ya. Edu wisata dari belakang, di belakang itu masuknya hanya 10.000. Itu istilahnya kalau saya sebut mah buat pengganti kebersihan Iya. aja. Sampai jumpa di acara ngotot berikutnya. Ngobrol tokoh Tanah Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.